Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lengkung vertikal cekung. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai definisi dari alinyaman vertikal, kelandaian dari alinyaman vertikal, dan lengkung vertikal. Nah, untuk lengkung vertikal cembung sudah, dan kali ini kita akan membahas mengenai lengkung vertikal cekung. Untuk alinyaman vertikal itu sendiri kita ulas sedikit, di mana alinyaman vertikal itu adalah perpotongan memanjang sumbu jalan yang berupa poligon vertikal, di mana kurva parabola disisipkan di antara poligon-poligon tersebut. Nah, lengkung vertikal itu menghubungkan dua garis kelandaian yang saling berpotongan. Nah, kalau kita lihat secara gambar, ini adalah contoh dari lengkung vertikal cekung yang posisinya tepat berada di bawah sebuah bangunan, bisa jadi itu aqueduct, atau bisa jadi itu jembatan penyeberangan orang atau flyover, yang pada dasarnya di atas jalan itu terdapat sebuah bangunan, atau bisa jadi dalam kondisi realnya ini adalah sebuah bukit, dan di sini juga sebuah bukit, jadi jalannya berbentuk lengkung cekung parabola seperti ini. Contoh dari penggambaran alinyaman vertikal itu sendiri kurang lebih seperti ini. Ini adalah potongan memanjang dari sumbu jalan, di mana atribut yang ada di sini yang pertama itu adalah stationing. Stationing itu menentukan titik-titik dari sebuah pengukuran, dan di setiap titik itu juga dijelaskan ketinggian atau elevasi dari titik tersebut. Seperti di sini, ini ada, di sini juga ada. Nah, ini kan hasil data pengukuran yang digambarkan berupa potongan memanjang. Nah, dari sini baru kita tentukan lengkung vertikal tersebut bisa jadi dia dalam bentuk lengkung cembung ataupun lengkung cekung. Tujuannya adalah untuk mendesain sebuah lengkung vertikal yang aman dan nyaman untuk kendaraan bencana. Perlu kita ingat kembali bahwa dalam lengkung vertikal itu kita selalu melihat yang namanya kelandaian jalannya, di mana kelandaian jalan itu dilambangkan dengan G. Kalau untuk dia G1, kalau bernilai positif artinya itu adalah menanjak. Kalau misalkan G1-nya bernilai negatif, itu artinya turunan. Dan begitu juga sebaliknya untuk G2. G2 itu adalah kelandaian setelah kelandaian G1. Nah, di G2 itu juga sama, kalau bernilai positif artinya menanjak, dan di G dan negatif artinya turunan. Kalau misalkan saya contohkan di sini, kalau misalkan di sini G1-nya adalah positif, otomatis di sini G2-nya juga positif. Artinya kelandaian di G1 itu terus disambung dengan kelandaian G2 yang bernilai positif, artinya tanjakannya terus naik ke atas ya. Atau sebaliknya, kalau di sini G1-nya bernilai positif, di sini G2-nya bernilai negatif. Nah, lengkung vertikal cekung selain bentuk lengkung yang berbentuk parabola sederhana, lengkung vertikal cekung juga harus ditentukan dengan memperhatikan 5 syaratnya. Yang pertama itu adalah syaratnya berdasarkan jarak penyinaran lampu besar kendaraan pada saat di malam hari. Nah, ini adalah syarat utama dari lengkung cekung, di mana kita ketahui jenis kendaraan bencana itu mulai dari kendaraan yang terkecil sampai dengan kendaraan terbesar. Ketinggian penerangan atau lampu besar dari kendaraannya itu di atas 0,6 meter, dan kemiringan dari penyinarannya itu lebih kurang sekitar 1 derajat. Nah, di sini syarat dari penyinaran lampu besar kendaraan itu adalah di mana posisi penyinaran lampu kendaraan di sini itu harus bisa melihat objek yang ada di depannya, minimal melihat lampu rem belakang dari kendaraan yang ada di depannya. Nah, biasanya lampu besar kendaraan ini dilambangkan dengan H1, sedangkan untuk lampu belakang dari kendaraan di depan ini adalah H2. Berikut ada persyaratan dari drainase, di mana di setiap jalan itu atau di lengkung vertikal ini, jalan itu ada yang memiliki keret dan ada juga yang tidak memiliki keret. Nah, di sini persyaratan drainase nanti akan kita ulas di sana apa itu syaratnya.
Nah, sekarang kita lanjut untuk ke ketiga, itu persyaratan mengenai kenyamanan pengemudi. Nah, untuk kenyamanan pengemudi juga diperhitungkan dalam lengkung vertikal ini. Kenapa? Ya karena di saat kondisi jalan seperti ini itu sering terjadi yang namanya guncangan dari akibat perbedaan kelandaian dari sebuah jalan. Kalau dalam kondisi lengkung seperti ini bisa jadi saat kecepatan tinggi mobil akan mengalami yang namanya gas sentrifugal dan graviti dari mobil itu sendiri, dan si pengendara di sini akan merasa terguncang pada saat dia berada di titik paling rendah. Karena dia melaju dari kecepatan tinggi dari arah ketinggian, terus pada saat tempat yang rendah dan naik lagi di atas, pada di saat yang rendah ini dia akan mengalami yang namanya guncangan. Nah, habis itu persyaratan yang keempat adalah keluasan bentuk atau penampilan dari sebuah desain dari lengkung vertikal cekung ini. Kalau secara analitis kita sudah mendapatkan hasil yang pas, tapi kita juga perlu yang namanya melihat keluasan bentuk berdasarkan dari gambar atau berdasarkan dari lokasi di lapangan gitu. Apakah penampilannya sudah layak atau sudah memadai untuk dijadikan sebuah desain rencana. Nah, yang kelima itu adalah jarak pandang bebas di bawah bangunan. Seperti yang saya jelaskan tadi, di saat kita mendesain sebuah jalan, tepatnya lengkung vertikal cekung ini, nah sering ada terdapat objek atau bangunan yang ada di atas jalan, tepatnya pas di bawah posisi lengkung cekung ini. Itu biasanya berupa jembatan penyeberangan, berupa aqueduct, atau berupa flyover, atau bisa jadi rel kereta api. Nah, itu objek-objek yang biasanya ada di atas lengkung vertikal jalan. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu jarak pandang di malam hari. Nah, di mana pengemudi pada saat melewati lengkung vertikal cekung pada siang hari tidak akan terhalangi. Tapi pada malam hari maka jangkauan lampu kendaraan akan terbatas. Ya, artinya tinggi lampu depan mobil umumnya itu kan di atas 60 sentian. Sudut penyebaran itu kurang lebih sekitar 1 derajat. Nah, di mana letak penyalaan lampu dapat dibedakan menurut dua keadaannya. Pertama bisa kita lihat di sini. Ini adalah titik dari penyinaran lampu pada saat kendaraan berada di bagian bawah lengkung vertikal cekung ini. Nah, pada saat kita di bawah, titik penerangan lampu kendaraan itu lebih kurang sekitar 1 derajat dari ketinggiannya 60 cm. Nah, di sini diharapkan penyinaran lampu ini dapat melihat objek lampu rem belakang dari kendaraan yang ada di depannya, gitu. Atau di sini H1-nya dan di sini H2-nya. Nah, ini dimana kondisi keadaan jarak pandang henti itu besar dari lengkung vertikal jalan gitu. Nah, bisa kita lihat di sini yang berwarna garis yang berwarna merah adalah lengkung vertikal jalan, sedangkan yang JH itu adalah jarak pandang henti dari kendaraan. Atau di kondisi kedua bisa jadi jarak pandang henti lebih kecil daripada lengkung vertikal jalan. Nah, di sini juga bisa kita lihat JH itu berada di garis yang berwarna merah, sedangkan lengkung vertikalnya berada dari O ke D. Nah, dimana JH lebih kecil dari L, kita juga akan menggunakan persamaan untuk JH kecil dari L itu adalah perbedaan kelandaian dikali dengan jarak pandang henti kuadrat dibagi dengan 120 ditambah 3,5 dikali dengan jarak pandang henti. Sedangkan untuk jarak pandang henti kecil dari L itu rumusnya adalah LP sama dengan 2 dikali jarak pandang henti, nanti dikurang dengan 120 ditambah dengan 3,5 dikali jarak pandang henti dibagi dengan nilai A. Nah, dimana kita tahu nilai A itu adalah perbedaan kelandaiannya, perbedaan aljabar dari kelandaian. Kalau misalkan di sini adalah G1 dan di sini G2, kita bisa melihat berapa perbedaannya. Atau kita juga bisa mencontohkan kalau misalkan di kelandaian G1 itu nilainya 6 dan di G2 nya itu min 3, apabila kita gunakan G1 dikurang G2
maka di sini adalah 6 dikurang dengan min 3, maka hasilnya adalah 9 dalam satuan persen, atau kita balik G2 dikurang G1 atau min 3 dikurang dengan 6, itu hasilnya juga min 9, tapi karena dia dalam satuan persen maka dibaca tetap juga 9%. Maka persamaan untuk nilai A itu, perbedaan aljabar kelandaian itu hasilnya mutlak, mau itu plus atau min, dia tetap dibaca dalam satuan persen. Nah, yang kedua kita akan lihat di kebutuhan drainase. Untuk jalan yang tidak menggunakan kerap atau bahu jalan, bagian yang mendatar tersebut tidak terlalu memberi masalah karena fungsi lereng jalan sudah terjamin kelancaran dari drainasenya. Untuk jalan yang menggunakan kerap, dengan diberikan kelandaian 0,5% pada jarak 20 meter dari puncak lereng sudah cukup memadai. Nah, jadi syarat dari panjang maksimumnya adalah untuk kebutuhan drainase ini sekitar 50 dari perbedaan aljabar kelandaian. Nah, yang ketiga kita lihat persyaratan kenyamanan pengemudi. Nah, di mana gaya sentrifugal dan gravitasi dapat berdampak ketidaknyamanan pada pengemudi dan penumpang kendaraan. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan LV sama dengan A dikali V kuadrat dibagi dengan 395, di mana A adalah perbedaan aljabar kelandaian dan V adalah kecepatan rencana. Nah, dibagi nanti dengan nilai 395. 395 itu adalah nilai dari konstanta. Atau kita juga bisa menarik garis dari grafik, nanti hasilnya juga akan hampir sama. Yang keempat itu ada bentuk dari visual lengkung. Nah, adanya gaya sentrifugal dan gaya gravitasi pada lengkung cekung itu menimbulkan rasa tidak nyaman kepada pengemudi. Maka panjang lengkung vertikal cekung itu minimum dapat memenuhi syarat kenyamanan, yaitu sebesar perbedaan aljabar kelandaian kita kali dengan kecepatan rencana kuadrat, nanti kita bagi dengan 380. Nah, yang kelima ada jarak pandang bebas di bawah bangunan. Nah, kita bisa baca sedikit di sini. Jarak pandang bebas pengemudi pada jalan yang melintasi bangunan seperti jembatan penyeberangan atau viadak atau flyover ataupun jembatan kereta api dan lain sebagainya, itu seringkali terhalangi oleh bagian bawah bangunan. Atau bisa kita lihat seperti gambar yang ada di sini. Kalau misalkan ada kendaraan yang melaju di sini, pandangan mereka dari sini ke sana itu akan terhalangi oleh objek atau oleh sebuah bangunan. Nah, maka panjang lengkung vertikal cekung itu minimum diperhitungkan berdasarkan jarak pandang henti minimum dengan mengambil tinggi mata pengemudi truk. Kenapa truk? Ya, truk adalah kendaraan terbesar yang boleh melintas di jalan raya. Nah, tinggi mata pengemudi truk itu kita ambil ketinggiannya berdasarkan buku Bina Marga dan AASTO juga sama. Itu H1-nya sebesar 1,8 meter dan tinggi objek yang harus bisa dia lihat itu lebih kurang sebesar 0,5 meter. Kenapa 0,5 meter? Karena ini adalah ketinggian dari lampu rem belakang dari kendaraan yang ada di depannya. Nah, itu syarat yang harus bisa tercapai pada saat di lengkung vertikal cekung ini. Kalau ada objek atau ada bangunan yang berada di atas lengkung cekung itu, minimal tinggi mata pengemudi truk di ketinggian 1,8 harus bisa melihat objek yang di depannya itu dengan ketinggian 0,5 meter pada saat lampu kendaraannya menyala. Nah, untuk ruang vertikal bebas minimum itu dianjurkan 5 meter. Dianjurkan lagi untuk mengambil lebih besar untuk perencanaan atau sebesar lebih 0,5 atau C sama dengan 5,5 meter. Tujuannya adalah pada saat ada kemungkinan untuk pelapisan tambahan pada jalan, nah itu masih ada space yang bisa aman untuk kendaraan besar. Atau artinya perencanaan awal itu kita berikan jarak yang lumayan tinggi
Nanti kalau terjadi overlapping di jalan atau pekerjaan overlap pada permukaan jalan, itu space yang ditargetkan 5 meter itu masih tercapai. Karena seperti yang kita tahu bahwa ruang pada bagian badan jalan itu minimal 4,5 meter minimal. Karena tinggi kendaraan terbesar yang boleh melintas di jalan raya itu adalah setinggi 4,2 meter yang diizinkan. Jadi ada space antara kendaraan dengan bangunan atau objek di atasnya itu lebih kurang sekitar 30 cm. Nah, apabila melebihi dari yang telah dijelaskan dalam aturan, maka kendaraan tersebut sudah tergolong pada kendaraan yang over dimensi atau kategori odol. Nah, pada saat kondisi seperti ini, nah persyaratan jarak pandang bebas di bawah bangunan itu kita bisa menggunakan persamaannya ada dua, di mana yang pertama adalah jarak pandang henti itu kecil daripada lengkung. Ini pada saat kondisinya jarak pandang henti kecil daripada lengkung vertikal, maka kita bisa gunakan persamaan ini, di mana jarak pandang henti kuadrat dikali dengan perbedaan aljabar kelandaian, nanti kita bagi dengan 8000 dikurang dengan 400 ketinggian mata pengemudi ditambah dengan tinggi pandangan yang bisa dilihat oleh pengemudi, atau H1 ditambah dengan H2. Nah, apabila nilai H1 dan H2 ini kita masukkan ke dalam rumus ini, maka nanti persamaannya akan bisa kita sederhanakan lagi. Maka seperti ini, LV sama dengan jarak pandang henti kuadrat dikali dengan perbedaan kelandaian dibagi dengan 3480. Nah, ini persamaan yang akan kita gunakan untuk jarak pandang bebas di bawah bangunan pada saat kondisi jarak pandang henti kecil daripada lengkung vertikal. Nah, untuk yang keduanya itu kondisi jarak pandang henti besar daripada lengkung vertikal. Ini pada kondisi kedua atau kasus kedua. Nah, persamaan yang kita gunakan di sini adalah LV sama dengan 2 dikali jarak pandang henti dikurang, ini dikurang 800 dikali dengan C dikurang 400 dikali dengan H1 ditambah dengan H2 dibagi nanti dengan perbedaan aljabar kelandaian. Nah, sama bila persamaan ini kita isi dengan nilai 1,8 dan 0,6 di sini, maka persamaan yang kita gunakan bisa disederhanakan lagi, di mana LV sama dengan 2 dikali dengan jarak pandang henti dikurang dengan 3480 dibagi dengan nilai A atau perbedaan aljabar kelandaian. Ini kondisi pada saat kalau di bawah lengkung vertikal cekung itu ada objek di atasnya atau ada bangunan di atasnya. Nah, kalau misalkan kondisi di perencanaan atau di desain lengkung vertikal kita itu ketinggian bangunan itu lebih rendah daripada yang ada disyaratkan, misalkan di sini ketinggiannya cuma 4 meter. Ya udah, kita gunakan aja persamaan yang ini. Nilai C ini kita isi dengan nilai 4 meter, sedangkan H1-nya kita juga masih menggunakan ketinggian level mata truk. Kalau memang jalan ini didesain untuk jalan arteri atau jalan kolektor, nah kita bisa gunakan ketinggian tertinggi itu adalah level dari pengemudi truk atau bis. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk alignment vertikal cekung ini. Di sini ada soal ya. Diketahui sebuah penumpang jalan dengan kelandaian sebesar dimana G1-nya itu min 12%, artinya ini turunan, dan G2-nya plus 14% atau tanjakan lagi. Seperti pada gambar berikut. Kecepatan rencana sama dengan 60 km per jam dan stationingnya untuk PV itu di 2 plus 700 meter atau di 2700. Nah, untuk elevasinya sendiri PV itu di 1000 dengan jarak horizontal. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita mencari perbedaan dari kelandaian. Nah, di sini saya menggunakan G2 dikurang G1, di mana perbedaan aljabar itu G2 14% dikurang dengan min 12%. 14% ini artinya tanjakan dan 12% ini artinya turunan. Nah, G2 dikurang dengan G1 maka didapat hasilnya 26%.
Kalau misalkan kita gunakan G1 dikurang G2 juga bisa. Min 12 dikurang dengan 14, maka hasilnya juga sama-sama 26. Nah, setelah ini selesai, maka lanjut kita kepada berdasarkan jarak pandang henti. Nah, rumus jarak pandang henti itu sendiri adalah JH atau S sama dengan 0,278 dikali dengan kecepatan rencana dikali dengan waktu sigap ditambah dengan kecepatan rencana kuadrat dibagi dengan 254 dikali dengan FP plus minus nilai G. Nah, maka di sini didapat hasilnya sebesar 81,07 meter untuk jarak pandang henti kita. Nah, setelah ini didapat, maka kita lanjut ke panjang lengkung vertikal. Nah, di sini kita ada 5 syarat yang harus kita penuhi untuk mencari lengkung vertikal ini. Yang pertama adalah berdasarkan penyinaran lampu kendaraan di malam hari. Nah, kita cobakan satu-satu. Pertama, kita untuk jarak pandang henti kecil daripada L ini, kita gunakan rumus yang ini. Nah, di sini kita gunakan, maka didapat hasilnya adalah 423,2 meter atau 81,07 kecil daripada 423,2 meter. Maka S kecil daripada L ini hasilnya adalah G. Sedangkan kalau kita masukkan juga S kita besar daripada L, ini kita coba-coba ya biar ada perbandingan. Dimana LV sama dengan 2 dikali S dikurang dengan 3480 dibagi dengan nilai A, maka didapat hasilnya sebesar 28,3. Nah, di sini kesimpulannya tidak. Kenapa ini nilai kesimpulannya oke? Karena jarak pandang henti kita tadi kecil daripada L itu berdasarkan penyinaran lampu kendaraan. Makanya kita juga gunakan rumus yang ini. Di sini didapat hasilnya 49,1. Nah, setelah 5 syarat itu kita analisis, sekarang kita tarik kesimpulan dari kelima-limanya. Nah, dari syarat LV tersebut dipilih yang terpanjang dengan memperhatikan jarak antara titik PPV. PPV itu adalah titik perpotongan pertemuan kedua bagian tangan agar tidak terjadi yang namanya overlap. Nah, maka diambil LV-nya di sini 246,3 meter. Nah, kenapa tidak yang diambil itu berdasarkan syarat drainase, Pak? Karena syarat drainase kan 1300 meter. Nah, logikanya jika dari PLV dengan PTP itu kita desain lengkung vertikalnya itu sebesar 1300, maka nanti nilai EV-nya akan semakin besar, atau artinya dalam kondisi real kita akan melakukan pengurukan atau timbunan di badan jalan ini sangat tebal sekali. Itu nantinya akan berakibat pada semakin besarnya ayunan yang diakibatkan oleh beban kendaraan atau kendaraan yang melintas ke sini karena tebalnya timbunan, karena tanah itu punya sifat yang namanya suspensi terjadi pada timbunan yang kita bikin. Dan efek keduanya yang terjadi adalah jika kita menimbun terlalu tebal, maka biaya yang dikeluarkan pun juga semakin besar. Atau kita juga bisa bikin alternatif, bisa menggunakan jembatan untuk menghindari yang namanya tebalnya penimbunan di sini atau urugan tanah di sini. Nah, berdasarkan syarat drainase tadi, nah untuk 1300 meter ini nilai LV-nya maka kurang lebih sekitar 45 meteran untuk urugan tanahnya, atau nilai FV-nya itu sebesar 45 meter. Nah, kita bayangkan saja kalau ada timbunan tanah setinggi 45 meter, maka tidak rasional lagi terhadap rencana anggaran biaya pekerjaan jalan ini. Nah, maka di sini saya pilih LV terbesarnya itu 246,3 untuk meminimumkan timbunan tanah dasar pada badan jalan. Oke. Sekarang kita lanjut kepada menghitung pusat perpotongan vertikal atau PPV pada lengkung vertikal. Nah, di sini kita akan mencari nilai EV dan X dan Y. Nah, EV di sini kita menggunakan persamaan A dikali LV dibagi 800. Nah, sementara nilai perbedaan aljabar kita tadi 26 dan LV yang kita pilih itu 246,3 dibagi dengan 800. Maka nilai EV kita didapat sebesar 8 meter. Atau nantinya urugan kita itu ada setebal 8 meter. Nah, jika kita bandingkan lagi dengan nilai berdasarkan syarat drainase tadi, kalau berdasarkan syarat drainase tadi kita akan dapat 1300. Nah, pengaruhnya nanti di sini
Kalau kita masukkan di sini nilai 1300, maka didapat hasilnya kurang lebih sekitar 45 meter. Itu tidak rasional ya. Nah, kita harus membuat kesimpulan itu sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan gitu. Cocok nggak dengan biayanya, bisa nggak dengan teknologinya gitu, atau tercukupi nggak materialnya di lokasi. Nah, sekarang kita gunakan nilai 246,3 dan didapat ternyata hasilnya adalah 8 meter. Itu sangat rasional sekali. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari X. Nah, X itu adalah jarak dari lengkung peralihannya dari titik pertama tangen sampai dengan peralihan dari lengkung parabola ini. Kita mendapatkan nilai X sebesar 1/4 dari 246,3, didapat hasilnya sebesar 61,57 meter. Nah, selanjutnya nilai X ini berada pada ketinggian itu kita menggunakan nilai Y, di mana A dibagi dengan 200 dikali LV dikali dengan X kuadrat. Nah, di sini 26 dibagi dengan 200 dikali 246,3 dikali dengan 61,57 kuadrat, maka didapat hasilnya 2 meter untuk nilai Y. Nah, ketika nilai FV, nilai X, nilai Y sudah didapatkan, nah tahapan selanjutnya adalah kita akan mencari stationing lengkung vertikal. Nah, di sini STA PLV itu berada di jarak 2576,85 meter, dan STAA itu berada di 2638,42. Begitu juga dengan PPV yang tadinya di 2700 dan sekarang dia tetap di 2700. Yang berpindah hanyalah elevasinya. Sedangkan STAB itu berada di 2761,57 dan STAPTV atau lebih dikenal dengan titik peralihan permulaan tangen vertikal berada di 2823,15 meter. Nah, ini adalah hasil dari elevasi lengkung vertikal setelah didesain lengkung cekungnya. Maka PLV-nya itu berada di ketinggian 1014,7, sedangkan untuk STA-PTV-nya di 1017. Artinya perbedaan ketinggian ini tergantung kepada nilai dari G1 dan G2-nya ya. Karena di sini tadi G1-nya 12 dan di sini G1-nya tadi min 12. Sedangkan di sini G2-nya 14, maka ketinggiannya pun juga tidak sama gitu. Nah, begitu juga dengan nilai STA itu berada di 1009 elevasinya, sedangkan di STAB itu berada di 1006. Sedangkan untuk elevasi PPV-nya itu berada di 1008. Khusus untuk di STA PPV, kita mendapatkan hasil kan berdasarkan nilai elevasi PPV1 ditambah dengan nilai EV. Nah, beda halnya dengan di alinyemen vertikal lengkung cembung, itu kita mengurang, kalau di cekung kita menambah. Secara logika, kalau kita bikin di lengkung cekung, otomatis kita kan menguruk, artinya kita menambah elevasi. Sedangkan di elevasi lengkung cembung, itu kita akan memotong. Nah, makanya dia dikurang. Nah, ini selalu diingat mana yang permasalahannya terhadap lengkung cembung dan mana yang terhadap lengkung cekung. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini hasil dari desain kita. Kita akan menguruk sebesar 8 meter di sini dan Y di sini sekitar 2 meter dan Y di sini juga sekitar 2 meter, 2. Nah, sekarang kita lanjut ke koordinasi alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Nah, di sini hasil dari perencanaan yang baik itu perlu memperhatikan yang namanya keterpaduan antara 3 elemen ya. Yang pertama itu elemen vertikal, yang kedua elemen horizontal, dan yang ketiga adalah perpotongan melintang jalan. Nah, koordinasi ini tentunya harus memenuhi ketentuan. Di sini ada 5 yang perlu dihindari. Yang pertama adalah alinyemen horizontal berhimpit dengan alinyemen vertikal, dan alinyemen horizontal lebih panjang sedikit melingkupi alinyemen vertikal. Yang kedua, hindari tikungan yang tajam pada bagian bawah lengkung vertikal cekung atau bagian atas lengkung vertikal cembung. Nah, yang ketiga adalah hindarkan lengkung vertikal cekung pada kelandaian jalan yang lurus dan panjang. Nah, yang keempat,
Hindarkan juga 2 atau lebih lengkung vertikal dalam satu lengkung horizontal atau secara bersamaan. Nah, yang terakhir, hindarkan tikungan tajam di antara bagian jalan yang lurus dan panjang. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Contoh perlu adanya koordinasi alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal itu, yang pertama adalah yang perlu dihindari itu adalah di alinyemen vertikal itu jangan sampai ada perpaduan antara cembung dan cekung secara bersamaan. Nah, seperti kita lihat di sini, ini alinyemen horizontalnya lurus, tetapi di alinyemen vertikalnya terdapat ada 2 alinyemen yaitu lengkung cembung dan lengkung cekung. Nah, ini sangat membahayakan yang namanya kenyamanan dari pengemudi atau keamanan dari pengemudi. Dan yang kedua, pada lengkung horizontal hindari jika terdapat 2 lengkung vertikal cembung berdekatan dengan jarak pemisahnya yang pendek. Nah, di sini bisa kita lihat secara horizontal. Ini adalah jalan yang dalam kondisi menikung. Ini kondisinya menikung. Tetapi di saat kondisi menikung ini terdapat ada 2 buah alinyemen lengkung cembung. Nah, ini sangat juga membahayakan pengemudi. Di saat jalan menikung terdapat juga lengkung cembung yang berdekatan. Nah, alangkah lebih baik pada saat alinyemen horizontal ini kita bikin dia satu lengkung cembung atau dibikin rata saja gitu. Dan yang ketiga, lengkung vertikal cembung atau cekung terletak tepat sama dengan lengkung horizontal. Nah, kurang lebih seperti ini, dimana di alinyemen horizontal terdapat cekungan dan saat bersamaan juga terdapat alinyemen vertikal cembung atau cekung. Nah, ini harusnya dihindari. Bukan berarti ini tidak ada di jalan, ada di jalan kita kondisi seperti ini ada. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk dibikin dia rata. Dalam kondisi tertentu selalu ada, tetapi yang namanya peraturan itu selalu menyarankan untuk dihindari. Nah, yang keempat adalah lengkung horizontal berbalik arah dengan tangan yang pendek pada vertikal cembung. Ini akan mengurangi yang namanya keselamatan pengguna jalan. Seperti yang kita lihat, ini adalah alinyemen horizontal spiral circle spiral. Dia ada 2 tikungan. Dan pada saat bersamaan di sini juga terdapat alinyemen vertikal. Nah, artinya di sini jarak pandang si pengemudi itu sangat terbatas ya. Karena pada saat jalan menikung, di saat itu juga ada yang namanya alinyemen vertikal lengkung cembung. Otomatis ada 2 yang menjadi kendala di sini. Yang pertama, jarak pandang dari saat horizontal atau kebebasan samping tikungan jalan, dan yang kedua jarak pandang henti pada saat menempuh lengkung cembung seperti ini. Nah, yang kelima, lengkung horizontal berada di awal tanjakan atau pada lengkung vertikal cekung terlihat kesannya patah pada jalan. Karena lengkung vertikal cekung diawali dengan lengkung vertikal cembung, sehingga mengurangi tingkat keselamatan jalan. Nah, kondisi jalan seperti ini paling sering berada pada daerah yang daratan rendah. Kalau yang sering saya rasakan ini di sepanjang lintas timur Sumatera, rata-rata jalurnya seperti ini. Ini keadaan seperti ini terjadi karena topografi di daerah itu tersendiri. Nah, kalau kita berada pada saat di bagian bawah, itu kita melihat di bagian puncak itu terkesan jalan itu patah ya. Dan begitu juga pada saat kita berada di atas, dan kita sangat sulit untuk melihat kendaraan yang berada di bawah sini. Nah, itu kondisi di nomor 5. Dan yang terakhir, ini adalah desain alinyemen horizontal yang seyogyanya mengikuti kondisi alam sekitar. Bisa jadi jalan yang berada di lereng bukit yang di bagian kiri atau kanannya itu terdapat jurang, bisa jadi itu sungai atau bisa jadi itu hanya jurang yang dalam gitu. Atau kondisi jalan yang berada di pinggir laut, dan juga bisa kondisi jalan yang berada di pinggir danau. Nah, hindari jalan yang mengikuti kondisi alam seperti ini, karena kalau jalan berliku-liku seperti aliran air atau seperti pinggiran air laut, itu sangat riskan sekali bagi pengemudi. Maka disarankan untuk mendesain jalannya untuk selalu lurus. Kalau memang tidak bisa lurus seperti ini, ya
setidaknya didesain tikungan dan lengkung vertikalnya itu yang aman dan nyaman untuk mengemudi. Nah, untuk pertemuan lengkung vertikal cekung ini saya rasa cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan bahas mengenai cut and fill pada perencanaan geometri jalan.